Indonesia, jangan main-main lagi. Kita mau ketemu Tuhan loh. Yuk kita ikuti ibadah sampai selesai ya. Selamat beribadah. Pagi yang indah, langit yang cerah. Terima kasih Tuhan untuk ciptaan-Mu yang luar biasa. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Selamat pagi anak-anak. Wah, hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita apa ya? Ibadah Sekolah Minggu GKGA. Teman-teman sudah siap memuji Tuhan? Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari anak-anak, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sudah memberikan kami kesempatan, anugerah yang indah bagi kami. Tiba saatnya kami akan beribadah, memuji Engkau. Pakai tangan, kaki kami, mulut kami, bersukacita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kalau di hati kita ada kasih Tuhan, berarti kita bisa mengasihi semua orang ya? Iya, betul. Karena kasih Tuhan dalam dan lebar. Nah, anak-anak di rumah bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan dengan gerakan, dengan penuh semangat. Dalam dan lebar,
senang ya kalau kita saling mengasihi. Iya, benar. Seperti lagu sekolah minggu ini, kita ingat lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Anak-anak juga semangat ya pakai gerakan bersama Tante dan Kakak Shannon. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Anak-anak mengasihi Tuhan ya, kita semua saling mengasihi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Wah, teman-teman masih semangat memuji Tuhan ya? Kalau begitu, tetap berdiri dan menyanyikan lagu Kasih. K-A-S-I-H. Wah, anak-anak tetap semangat menyanyi dengan gerakan ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, anak-anak pasti mau ya memiliki kasih Tuhan. Saatnya saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi Tante Dina yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi anak-anak di rumah, urapi kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Buah Roh Kudus ialah kasih. Kakak, jadi rusak kan mainanku? Kakak nggak sengaja, Dek. Kakak minta maaf ya. Tapi kan mainanku tetap rusak. Kakak minta maaf ya, Dek.
Ada apa ini kok rame-rame? Kakak rusakkan mainanku, padahal sudah ku bilang jangan dipegang. Tapi tadi kan kakak sudah minta maaf. Sudah ya. Di dalam Alkitab, yaitu dalam Efesus 4 ayat 32, di situ dikatakan, tetapi hendaklah kalian ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalian berdua harus yang rukun, harus saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain. Seperti Tuhan Yesus, Dia telah memberikan contoh yang baik bagi kita semua. Dia telah lebih dulu mengasihi dan mengampuni kita manusia loh. Kakak, adik minta maaf ya. Iya, kakak minta maaf juga ya. Nah gitu dong, ini baru namanya anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain. Puji Tuhan. Setiap anak Tuhan harus berbuat baik kepada orang lain. Tuhan Yesus juga mengajarkan demikian. Kita tidak hanya berbuat baik kepada orang yang suka dengan kita saja. Enggak, kita tidak hanya berbuat baik kepada orang yang baik sama kita saja. Juga tidak, kita berbuat baik kepada semua orang. Pada orang yang jahat sama kita, orang yang gak suka sama kita, orang yang benci kita, orang yang punya salah sama kita, kita pun juga harus berbuat baik sama mereka semua. Kita harus tunjukkan, kalian harus tunjukkan bahwa anak-anak Tuhan itu saling mengasihi satu sama lain. Nah, pagi hari ini firman Tuhan adalah kelanjutan dari cerita 2 minggu yang lalu. Siapa ya yang masih ingat apa ya cerita firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Apa? Tante gak bisa dengar suara kalian. Ya, betul sekali. Tentang buah roh yang pertama. Apa itu? K-A-S-I-H. Kasih. Nah, anak-anak semuanya yang ada di rumah, kalian duduk yang manis. Jangan lupa, buka hati kalian, buka telinga kalian. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita selanjutnya. Yuk! Ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka adalah si sulung, yaitu anak yang paling besar, dan si bungsu, yaitu anak yang paling kecil. Suatu hari, anaknya yang kecil ini meminta harta pada ayahnya. Karena sayang, ayahnya memberikan harta pada dia. Setelah menerima harta dari ayahnya, beberapa hari kemudian dia menjualnya. Wow, pastilah dia mendapatkan banyak sekali uang. Ketika sudah mendapat banyak uang, dia pergi ke tempat yang jauh dari rumah ayahnya dengan membawa semua uangnya tentu. Nah, di negeri yang jauh itu, dia hidup bersenang-senang dengan teman-teman barunya.
ia menghabiskan semua uangnya. Dia pun sangat bahagia. Sampai suatu ketika terjadilah bencana kelaparan di negeri itu. Semua uang yang dia miliki habis dan ia menjadi miskin. Lalu pergilah ia mencari pekerjaan. Namun sulit di saat seperti itu mendapatkan pekerjaan. Sampai akhirnya dia menemukan pekerjaan sebagai penjaga babi di ladang. Penjaga babi? Saat menjaga babi-babi itu, dia sangat lapar. Tapi dia tidak bisa membeli makan karena dia sudah tidak punya uang sama sekali. Bahkan saat ia ingin makan makanan babi pun, ia tidak mendapatkan. Tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Kasihan sekali ya. Nah, saat itulah si bungsu ini ingat akan ayahnya yang sudah lama ia tinggalkan. Dia ingat ayahnya mempunyai banyak pekerja dan hidup mereka enak. Saat si bungsu sudah tidak punya apa-apa lagi, ia memutuskan untuk pulang kembali ke rumah ayahnya dan ingin bekerja pada ayahnya sendiri supaya ia mendapat uang. Saat ia berjalan pulang, ternyata ayahnya telah melihatnya dari jauh dan ia menjadi kasihan. Si ayah berlari dengan cepat menghampiri anaknya. Dia memeluk dan menciumnya. Kata si bungsu, "Ayah, aku telah berdosa padamu dan aku tidak pantas menjadi anak ayah." Apa yang terjadi, anak-anak? Apakah ayahnya marah? Apakah ayahnya benci? Atau apakah ayahnya tidak peduli? Tidak, anak-anak. Segera ayahnya mengganti pakaian si bungsu dengan pakaian yang sangat bagus. Ia memberikan cincin dan sepatu yang paling bagus untuknya juga. Lalu mereka mengadakan pesta untuk si bungsu dengan musik dan tari-tarian. Tapi tiba-tiba datang anaknya yang sulung. Anaknya yang paling besar. Wah, marahlah ia dengan ayahnya. Katanya, Ayah, aku telah melayanimu dan aku tidak pernah melanggar perintahmu. Tetapi aku tidak pernah mendapat apa-apa. Sedang adikku, ia menghabiskan uang ayah. Tapi malah ia mendapat pesta. jawab ayahnya. Anakku, engkau selalu bersamaku. Segala milikku adalah milikmu juga. Mari kita bersukacita
dan bergembira untuk merayakan kembalinya adikmu. Adikmu telah mati. Kini ia hidup kembali. Ia hilang. Kini ia ditemukan. Anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang Tante Dina mau tanya, bagaimana sikap dari ayah si anak bungsu tadi? Apakah menurut anak-anak dia seorang ayah yang baik? Ya, betul. Dia memang ayah yang baik. Dia sangat mengasihi anak-anaknya. Meskipun anaknya berbuat salah, dia tetap mengasihi, dia tetap sayang. Dia tidak benci sedikit pun loh. Kok bisa ya? Kalian tahu kenapa ya? Kok ayah dari si bungsu ini bisa tetap mengasihi anaknya? Betul, karena ayah ini tadi dia belajar dari Tuhan Yesus. Dia mencontoh sikap Tuhan Yesus, contoh yang baik, teladan yang baik dalam mengasihi kita anak-anaknya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Memang anak-anak, untuk kita bisa mengasihi orang-orang yang sudah jahat sama kita, yang benci kita, yang gak suka sama kita, yang punya salah sama kita, itu gak gampang. Kita harus lebih dulu mengampuni. Tante ulang lagi ya. Untuk kita bisa mengasihi teman-teman kita, orang-orang yang sudah jahat sama kita, benci kita, nggak suka sama kita, kita harus lebih dulu mengampuni. Apa itu mengampuni? Mengampuni berarti kalian sudah tidak lagi mengingat-ingat atau menyimpan kesalahan orang lain itu dalam hati kita. Kita sudah nggak mau seperti itu lagi. Karena itu anak-anak, kita bisa kok minta sama Tuhan. Caranya gimana? Lewat doa. Kita berdoa sama Tuhan. Doanya yang sungguh-sungguh ya. Kita bilang sama Tuhan. Kita minta, Tuhan berikan aku hati yang baik. Hati yang bersih. Hati yang tulus untuk bisa mengasihi dan mengampuni orang lain. Tapi anak-anak juga jangan lupa kita harus bersyukur karena memiliki Yesus. Dia lebih dulu mengasihi dan mengampuni kita semua dengan rela mati, tersalib di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua. Mau kan untuk mengasihi dan mengampuni teman-teman kalian yang mungkin sudah jahat sama kalian? Mau? Puji Tuhan. Yuk anak-anak, inilah berkat firman Tuhan buat kita semua. Sekarang Tante mau panggilkan Kak Shannon dan Kak Dea dulu ya. Kak Shannon, Kak Dea. Kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sudah. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi ini. Tapi sebelumnya kita mau mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk doa dulu ya.
Anak-anak, kalian semua yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Berdoa sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami jika kami masih sering membuat hati-Mu sedih. Tuhan Yesus, beri kami hati yang baik, yang bisa mengasihi dan mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati semua teman-teman kami yang sudah mengikuti ibadah pagi ini. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, baik itu guru-guru kami di sekolah maupun di sekolah minggu. Tuhan, jika ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan tolong ya, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekian ya dari ibadah sekolah minggu GKGA pagi ini. Tetap setia dan semangat beribadah selanjutnya ya. Jangan lupa selalu membaca Alkitab dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus memberkati.